Tahukah Anda, di balik megahnya batik Trusmi hari ini, ada sosok yang mengabdikan hidupnya menjaga tradisi sejak puluhan tahun lalu. Di setiap goresan canting tersimpan kisah panjang tentang warisan, ketekunan, dan cinta terhadap budaya. Dari sebuah desa kecil di Cirebon, batik Trusmi tumbuh menjadi identitas yang dikenal hingga mancanegara. Dan di balik perjalanan itu, ada sosok yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga nyala tradisi. Bersama Bapak Katura, Maestro Batik Trusmi, kita menyelami perjalanan budaya yang diwariskan dari masa ke masa. Sebagai bagian dari upaya pelestarian arsip budaya daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon melalui kegiatan dokumentasi sejarah lisan menghadirkan wawancara eksklusif bersama Bapak Katura, Maestro Batik Trusmi Cirebon. Wawancara ini diinisiasi oleh seorang arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon yang bernama Yani Mulyaningsih SOS sebagai upaya menggali jejak sejarah, nilai budaya, serta perjalanan batik Trusmi sebagai warisan budaya masyarakat Cirebon. Yang pertama-tama kami ingin menanyakan, dapatkah Bapak menceritakan mengenai silsilah atau asal-usul keluarga Bapak? Terima kasih. Jadi pertama itu orang tua saya, berarti ya awalnya saya, terus orang tua saya. Saya adalah namanya iya. Bapak saya Bapak Kasmin, ibu saya Ranima. Terus nenek saya berarti ya, nenek saya adalah Asgani, tapi nggak tahu anunya siapa ya, apanya, bapaknya aslinya apa namanya, suaminya ibu Asganinya nggak tahu neneknya. Terus lagi ada, terus yang ketiga ya, ke atasnya ketiganya itu Bapak Dipa. Terus kesananya itu udah mulai dikatakan udah buyut aja ya, buyut Paisem. Nah sebatas itu saja, kayaknya si Om nggak tahu bahwa mau apa namanya dipergunakan untuk kepentingan umum misalnya. Jadi silsilah itu hampir, tapi pernah saya itu diwawancarai oleh, nah, terus kiranya nanya ke kakak saya. Akhirnya saya itu generasi ke-8 katanya, tapi nggak tahu ke sananya, ke atas-atasnya belum tak catat sampai sekarang. Tapi itu mahasiswa UI. Jadi katanya sih generasi ke-8, hitung, nanya kan ke bukan Pak saya, Pak itu udah meninggal pada tahun 70-an ya. Itu kakak saya. Generasi ke-8 yang tahu kesananya itu udah, apalagi saya yang sekarang. Ya Pak, bagaimana cerita masa kecil Bapak itu ya, dari mulai lahirnya kapan,
kemudian belajar batik itu bagaimana Pak? Iya, tentunya saya dilahirkan di keluarga batik ya. Jadi apapun ya itu mainan apa segala macamnya itu ya kalau teknik ya bukan belajar sih, mainannya ya batik dengan air, dan tadinya isi air malam. Nah, terus ke SD sampai kelas 4 saya itu sudah bisa membatik beneran, dan batiknya sudah bisa bisa diminati konsumen lah, walaupun jelek tapi ya bisa bisa dipasarkan. Dari kelas 4 SD, jadi umurnya 11 tahun kira-kira ya, dan sampai SMP sampai SMA tidak lulus juga. Iya, jadi berkecimpung dengan batik itu dari kecil sekali. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan mengenai riwayat pendidikan Bapak? Iya, ya tadi pendidikan kan cuman SD sama SMEP dulunya. Nah terus SMA-nya kan belum juga negeri ya, dan orang tua kami saya itu anak yang ke-12, makanya di situ ada AR itu sebenarnya orang pada nanya. Nah awalnya kita punya AR, orang itu nggak ngira bahwa Katura itu nama orang, akhirnya pikirannya nama perusahaan awalnya, walaupun belum punya perusahaan sampai sekarang. Iya, jadi di belakangnya tak kasih AR biar orang itu pasti nama orang kan. Si AR itu, jadi AR itu A-nya anak, R-nya itu rolas, jadi anak yang ke-12. Itu mereka daripada ditanya terus kan. Iya, kelihatannya itu aneh nama Katura tuh. Ada lagi yang enggak, katanya ada singkatannya, ada kepanjangannya. Ya, jadi ngarang aja kita. Kirata. Jadi ya udah, K-nya itu Katura. Terus T-nya Katura, T-nya itu Katura ya. Oh iya, Katura itu ya kayaknya biasanya kerajinan kan gitu ya. Biasanya itu resmi, punya untuk, R-nya rakyat. Jadi Katura itu kerajinan terus resmi untuk rakyat. Lah ada sih Pak. Ya kamunya soalnya nanya nih. Kalau nggak nanya ya udah nama saya itu. Iya. Baik Pak. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan mengenai perjalanan karir Bapak sebagai pengrajin batik sampai sekarang? Iya. Mulai tahun berapa? Jadi dulu tadi membatik itu tahun berapa, tahun 60 sekian ya, kira masih kelas 4 SD. Nah seterusnya dapat orang tua, sampai baru tahun 74 saya baru mulai mencoba untuk membuat sendiri. Jadi mungkin dari situ, dari tahun 70 kita bisa bukan mendirikan sih, membuat batik sendiri sampai sekarang. Tempatnya sudah di sini Pak? Belum, saya di sana di Masukang, 150 meter dari sini. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan Pak mengenai sejarah batik Cirebon? Batik Cirebon kan ada dua ya, ada pesisiran, ada keratonan. Nah mungkin yang dari pesisiran itu mungkin karena kita punya pantai ya, dan mungkin ya dari situ. Nah yang keratonan ya dengan sendirinya dari keraton. Itu mulai dari keraton ya dari abad ke-14 katanya ya. Iya, dari kalau dulunya kan dari Majapahit sudah ada. Nah, terus berkembang sampai abad ke-14 itu sudah berkembang sampai keraton juga kan mulai bermunculan membuat motif. Makanya motif-motif yang banyak filosofinya, ya bukan banyak sih pasti, yang dari keraton itu ada filosofinya, ada namanya. Sekarang kan hampir tidak punya nama.
Ya, karena tuntutan konsumen yang baru akhirnya kan ya seperti itulah. Batik itu nggak punya nama. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan mengenai ciri khas batik Cirebon? Ya, batik Cirebon itu yang khas sekali sebetulnya ya. Ada garis tipis yang halus ya, yang warnanya lebih tua dari warna dasar kain. Nanti bisa dicontohkan ya. Itu yang paling utama. Tapi kalau motifnya, nah sekarang kita bicara tentang batik kan tadi ada pesisiran, ada keratonan. Sudah tahu dari Madura pernah melihat batik Madura? Belum ya? Ya dari Madura, terus ya cepatnya sih dari Madura, terus Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon, Indramayu dan seterusnya sampai di Garut juga kan ada. Jadi pertama pesisiran. Jadi batik pesisiran itu yang yang dipunyai oleh yang dekat pesisir, tapi tidak ada keraton ya. Jadi batiknya pesisiran. Nah warnanya itu mencolok sekali ya, bisa merah, biru, hitam, hijau ya seperti itu. Nah kalau tadi ditarik ke sini ke barat ya kan Solo, Jogja. Nah kebetulan itu kan ada semua. Solo punya keraton, Jogja keraton, makanya batiknya itu cenderung ke keturunan. Nah warnanya itu sederhana sekali, ada hitam sama coklat. Ya seperti tahu kita batik Solo, batik Jogja itu kan hampir seperti itu ya, warnanya hitam sama coklat. Nah Pekalongan kan tidak ada keraton, makanya batiknya juga pesisiran. Nah motifnya ya tadi seperti tadi belum tentang motifnya, baru warna itu kan bisa merah, biru segala macam, tapi yang flora saja, flora fauna saja. Nah setelah kita ke Cirebon ya alhamdulillah sih punya keraton, punya pesisiran, makanya batik itu yang terkaya menurut saya itu cuman keraton, karena punya pesisir dan punya keraton, makanya kedua-duanya ada, tidak ada yang memiliki yang kedua-duanya. Kalau keraton saja biasanya, kalau pesisir ya pesisir saja. Di Cirebon saya bersyukur dari orang Cirebon. Iya. Jadi punya keraton, punya pesisiran, makanya batiknya kedua-duanya ada di sini. Ya. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan mengenai beberapa motif batik Cirebon dan maknanya? Oh iya. Ya pertama kalau keratonan itu kan ada Nagaseba, ada Panji Semirang, ada Paksi Nagaliman, Singa Barong, terus macam-macam, banyak lagi, ada Patran segala macam ya. Nah sekarang kalau filosofinya kita tahu bahwa Paksi Nagaliman kan bentuknya seperti itu ya, bisa dituangkan ke dalam motif batik yang disebut itu singa payung. Nah, singa payung itu ada singanya, ada payungnya. Nah, maksudnya filosofinya itu singa kan sebagai biasanya raja ya. Kalau harimau kan raja hutan misalnya. Nah, singa itu berarti raja. Nah, kenapa ada payungnya? Karena raja tersebut tidak sangat peduli sama rakyatnya. Jadi bisa mengayomi, bisa memayungi lah, begitu. Jadi tidak lepas dari pada rakyat itu sendiri. Nah, terus kalau tadi apa lagi ya? Nagaseba. Nah, naga juga kan kekuasaan. Nah, Seba itu mendatangi rakyat. Kalau zaman sekarang turba ya, turun ke bawah. Sama itu juga seperti itu. Dari zaman dulu itu sudah dilakukan seperti itu. Orang-orang berkuasa itu
enggak semaunya sendiri, jadi harus turun ke rakyatnya. Terus ada lagi Megamendung. Ya, malah Megamendung itu unik sekali menurut saya, karena kalau Nakaseba kan tinggal nyontek sama ada apa namanya, ada yang benda-benda yang ada di keraton. Singapayung ya sudah ada di situ. Kalau Megamendung uniknya apa? Lihat Mega itu dari kolam. Awal mendesainnya katanya seperti itu, dari kolam. Jadi ada pantulan Mega di kolam terus digambar. Makanya Megamendung itu bentuknya. Nah sini kan apa namanya, gelombang-gelombang itu menandakan riaknya kolam tersebut. Lalu dibikin. Nah yang pertamanya, yang aslinya itu 7 lapis, gradasinya 7. Kalau ini kan asal aja. Iya. 7 lapis. Kenapa 7 lapis? Karena tatanya kalau langit kan berlapis 7 kan. Ya, bumi juga 7 dari situ. Nah, filosofinya itu Megamendung ya. Mega itu kan awan. Nah, mendung itu berarti kan ya kayak sekarang kan hampir mendung ya. Nah, maksudnya yang tadinya panas-panas itu bisa mendinginkan suasana pribadinya. Ya, begitu. Jadi maksudnya sih orang itu jangan suka marah. Jadi bisa mengendalikan nafsunya sendiri terutama. Baik Pak, kemudian dari motif-motif yang Bapak ketahui tersebut, saat ini mana yang masih banyak dipakai, kemudian mana lagi yang sudah jarang dipakai? Ya, mungkin salah satunya Megamendung, karena itu simpel banget terus dan bervariatif ya, banyak anunya. Jadi mungkin sampai sekarang sih masih Megamendung yang mendominasi. Yang lainnya vaksin Agaliman, terus yang Singapayung itu hampir ya sedikit sekali, orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan mengenai proses pembuatan batik Cirebon? Oh iya, proses batik Cirebon yang pertama sebenarnya kalau yang halus banget itu sebelum dibatik itu morinya sudah diolah dulu, namanya diketel. Diketel itu dibasahi dengan larutan minyak kacang, terus soda abu. Sekarang dulunya bukan soda abu tapi bakaran merang yang buat keramas, dulunya kan begitu. Jadi seperti itu. Nah, terus dicampur, terus dibasahi. Caranya juga basahinnya tuh bukan dicelupkan tapi dikepret siapa gini ya, diciprat sedikit dan ngecang basah tapi jangan sampai netes. Nah, terus pengerjaannya sampai diuleni kayak adonan gitu. Iya, diuleni sampai betul-betul rata. Nah, kalau sudah rata itu dijemur. Nah, kalau sudah kering diulang seperti itu lagi selama, kalau 1 hari 1 kali berarti harus 1 bulan. Tapi kalau kebetulan panas ya bisa 2 kali 1 hari gitu, jadi berarti kan setengah bulan lah itu. Nah, yang keduanya baru mulai dibatik. Nah, terutama batik itu kan mendesain dulu. Nah, terus di lengreng, namanya lengreng itu menggambar ya, didesain. Nah, yang kedua adalah isen-isen. Isen-isen itu asalnya katanya sih isian. Jadi biasanya orang Cirebon itu begitu, isian, jadi isen-isen. Nah, terus yang ketiga adalah nembok. Nembok itu ngeblok warna dasar kain. Jadi kalau yang tidak berwarna, misalnya putih, ya itu harus diblok semua putihnya, ditinggalkan ornamennya saja. Nah, setelah itu baru diwarna. Nah, setelah warna selesai, menurut kebutuhan, kalau warnanya cuma 1 saja ya berarti sudah. Kalau mungkin 2 warna, ada merah tua, merah muda dan sebagainya, ya kira-kira bukan tidak bersimpangan warnanya,
warna senada itu ya bisa. Setelah itu nanti terakhir dilorot, finishingnya namanya dilorot, menghilangkan lilin gitu. Nah kalau sudah dianggap bersih, dicuci sama air biasa, lalu dijemur. Sudah kering ya itu bisa dipasarkan. Gitu aja. Nah, kemudian apa harapan Bapak terhadap batik Cirebon? Ya terutama bisa diminati oleh para orang Cirebonnya sendiri. Ya, saya udah sebenarnya sedih sebenarnya, orang Cirebonnya sendiri kan nggak ngerti tentang batik, malah kita kan iya sebagian besar 80% karya saya itu diminati oleh orang-orang Jepang malah. Ya kemarin pameran ya pernah di Kanada, pernah di Singapura, pernah di Belanda. Kemarin tanggal 2 Oktober tahun 2012 itu pernah diajak ke Belanda. Tapi Belanda enggak nggak terlalu berminat karena mungkin yang hawanya dingin ya. Iya, jadi ya boro-boro mau pakai batik selembar ya. Kalau kita saja pakainya pakai mantolnya harus yang tebal. Jadi mungkin tapi dalam seninya itu berminat sekali karena kita juga kan pameran bukan pameran dagang, pameran budaya. Jadi akhirnya orang itu ya banyak sih antriannya. Saya di sini dan kita kan ngebatik. Nah orang-orang Belanda itu ya banyak sekali yang mau mencoba. Akhirnya ya sehari itu kira-kira 50 orang lah. 5 hari ya kira-kira segitu. Rame pengunjung para seniman. Ya gambarnya bagus-bagus orang-orang seniman. Cuman tekniknya di batik. Tapi ya bisa sih. Kemudian bagaimana upaya Bapak dalam rangka mengembangkan batik Pak, terutama untuk generasi muda? Ya dulu juga karena tuntutan konsumen awalnya ya. Nah terutama tadi orang Jepang itu pengen bisa membatik kan. Jadi orang Jepang itu walaupun cuman beli batik tapi ingin merasakan membatik itu seperti apa. Sampai ya orang Jepang sampai guru-guru yang ditugaskan di Indonesia ya hampir semuanya itu pernah membatik semua, belajar di sini. Kalau libur pasti ke sini. Ya, nah sekarang jadi akhirnya saya kan bukan mendirikan tapi membuka sebagai pusat pelatihan. Jadi kita bikin sanggar. Akhirnya ya sampai sekarang. Ya, terutama ya mudah-mudahan anak-anak muda itu kan ya tapi kan sedih banget kalau kita ngajarin orang tapi buat apa sih dari batik tuh. Nah kan kalau batik kan anunya murah UMR-nya ya enggak sesuai sebelumnya. Jadi saya mikir-mikir jadi pokoknya nah sekarang kebetulan kan di sekolah kan ada kurikulum seni budaya. Nah yang saya tekankan di situ. Jadi nah anak-anak kita itu mudah-mudahan ya minimal mengerti dan bisa membatik walaupun ala kadarnya gitu. Iya. Yang ini aja udah dari Jakarta, dari Bekasi udah di booking tanggal 14 November sama ya ada 3 sekolahan. Minimal pesertanya itu 1 kelas. Pernah juga ada yang dari Tangerang itu sampai 250 siswa, 350 siswa, mungkin di bawah semua. Iya, kelas tertentu ya. Jadi ya alhamdulillah. Tapi orang Cirebonnya sendiri belum ada. Baru kemarin orang yang dari SD Kalijaga baru sekali-kalinya orang Cirebon. Ya saya senang sekali sih. Jadi mempelajari batik itu bukan hanya cuman membatik, tapi kita awalnya kan apa sih yang bisa disebut batik itu apa, terus tekniknya bagaimana. Nah nanti kalau sudah itu dilakukan semua, batiknya sudah di finishing,
nanti kumpul lagi itu untuk tanya jawab seputar batik. Iya Pak, kemudian apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak, bisa ya, gitu. Yang berkesan itu saya bisa mempertahankan sajalah kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga ya orang lain juga sebetulnya sih pengennya tuh bersaing bagus-bagusan, jangan bersaing tidak sehat ya. Oh, di sini misalnya harganya 50, di sini bisa 25 misalnya, jangan seperti itu. Ayo kita bersaing tentang karyanya saja. Nah sementara ini yang kualitasnya yang saya bikin di sini itu kayaknya sih belum ada di Cirebon, baru saya saja. Tapi ya konsumennya terbatas, orang-orang yang betul-betul mengerti tentang batik. Nah, kemudian dalam perkembangan Bapak mengembangkan batik ini, Bapak pernah kemana saja untuk ke luar negeri dan pernah mendapat penghargaan apa saja Pak? Oh iya. Ya tadi Singapura ya, terus juga Kanada, terus Belanda, itu saja baru ya. Iya Pak, saya belum Pak. Iya, ya saya juga sebenarnya sih belum kalau nggak bisa membatik, jadi dari batik tersebut. Nah penghargaannya tentunya ya ini yang kita lihat di sini Pak Karti dari Presiden, terus ada lagi karya terbesar dari rekor muri. Terus apa lagi ya? Ya sudah segini. Nah kebetulan ini yang dari Amerika itu, Pak mau nggak dikasih gelar? Nah gelar apaan? Ya tentang batik. Bapak tulis dulu awalnya adalah tentang batik seperti ini, bla 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 bla. Akhirnya dari sana itu saya dipanggil, terus ditanya yang tulisan saya itu kena seperti di sidang itu ya. Ternyata ya mungkin sesuai, tadi hanya dikasih gelar oleh Amerika. Iya. Seperti itu Gelar kira-kira. profesor atau dokter? Master. Oh master. Baik. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu Cukup, Pak. wawancaranya. Iya Pak. Kemudian nanti kita ingin melihat proses pembuatan batiknya sambil Bapak nanti menceritakan bisa ya Pak? Oh iya. Iya. Warisan budaya akan tetap hidup
selama masih ada mereka yang menjaganya, kisah Pakatura menjadi pengingat bahwa batik bukan sekedar kain, melainkan identitas dan perjalanan sejarah masyarakat Cirebon.